Perkenalkan, nama saya Togar Benis Tumurang, NPM 0057. Teori-teori kasus 2 belibis vs pohon cabai. Yang pertama, persaingan monopolistik, yaitu pasar monopolistik adalah pasar yang terdiri dari beberapa perusahaan yang memproduksi produk yang serupa, tetapi memiliki perbedaan dalam hal kualitas, rasa, harga. Dalam pasar monopolistik, perusahaan memiliki beberapa kekuatan untuk menentukan harga, tapi tidak memiliki kekuatan penuh untuk menentukan harga. Yang kedua ada diferensiasi produk, yaitu diferensiasi produk adalah strategi pemasaran yang digunakan untuk membuat produk jasa menjadi berbeda dari produk atau jasa pesaing. Strategi diferensiasi produk untuk bersaing dengan menawarkan produk yang berbeda. Selanjutnya saya Fardinur Karyawan, NPM 0065. Yang ketiga, persaingan harga. Persaingan harga adalah strategi pemasaran yang digunakan untuk menarik konsumen dengan menawarkan harga yang lebih rendah daripada pesaing. Dia belibis dan pohon cabai juga bersaing dalam hal harga dengan saling menurunkan harga. B. Penyebab kasus 2 belibis vs pohon cabai. 1. Kurang koordinasi antara kedua pihak. Kedua pihak yaitu Subandi dan keponakannya tidak melakukan koordinasi yang baik dalam hal pendaftaran merek dagang. Subandi tidak mendaftarkan merek dagang sambal 2 belibis ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Akibatnya keponakannya dapat mendaftarkan merek dagang tersebut terlebih dahulu. Saya Rajif Kamlana, NPM 0066. Yang kedua yaitu perbedaan persepsi tentang hak. Subandi menganggap bahwa dia memiliki hak yang lebih kuat atas merek dagang sambal 2 belibis karena dialah yang menciptakan nama tersebut. Sementara itu keponakannya menganggap bahwa dia memiliki hak yang lebih kuat karena dialah yang mendaftarkan merek dagang tersebut terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu sikap egosentris. Kedua pihak bersikap egosentris dan tidak mau mengalah. Subandi ingin mempertahankan merek dagang sambal 2 belibis untuk dirinya, sementara keponakannya ingin memperluas pasar merek dagang tersebut. Baik, selanjutnya saya Fathia Malijati, NPM 0074 akan menjelaskan mengenai dampak. Saya akan menjelaskan mengenai dampak bagi sambal 2 belibis. Yang pertama, kehilangan pangsa pasar. Setelah kalah dalam sengketa hukum, sambal 2 belibis ini harus menghentikan produksi dan penjualannya. Hal ini tentunya berdampak pada hilangnya pangsa pasar yang telah mereka bangun selama puluhan tahun yang lalu. Yang kedua, kerugian finansial. Permasalahan hukum ini juga mengakibatkan kerugian finansial bagi sambal 2 belibis. Selain harus membayar biaya pengadilan, mereka juga harus merelokasikan pabrik dan karyawannya. Selanjutnya saya Luki Jianindya, NPM 0081. C. Kerusakan citra merek. Permasalahan ini juga berdampak pada kerusakan citra merek sambal 2 belibis. Hal ini disebabkan oleh pemberitaan negatif di media massa yang membuat konsumen menjadi ragu terhadap kualitas produk tersebut. 2. Dampak bagi sambal pohon cabai. A. Peningkatan penjualan. Munculnya sambal pohon cabai di tengah-tengah permasalahan sambal 2 belibis dimanfaatkan oleh para distributor untuk mempromosikannya sebagai produk pengganti. Hal ini tentunya berdampak pada peningkatan penjualan sambal pohon cabai. Selanjutnya, nama saya Ilham Anabani, NPM 0087. Peningkatan kepercayaan distributor. Meski Subandi Rahman, pendiri sambal pohon cabai, dinyatakan kalah dalam sengketa hukum, namun para distributor lama masih memiliki kepercayaan kepadanya. Hal ini disebabkan oleh kualitas produk sambal pohon cabai yang dinilai sama persis dengan sambal 2 belibis. Selanjutnya, dampak bagi industri saus sambal. Yang pertama, meningkatnya persaingan. Munculnya sambal pohon cabai di tengah-tengah permasalahan sambal 2 belibis tentunya meningkatkan persaingan di industri saus sambal. Hal ini akan mendorong para produsen untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produknya. Selanjutnya saya Retna Sihri Utami, NPM 0092.
meningkatkan kesadaran konsumen. Permasalahan ini dapat meningkatkan kesadaran konsumen akan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Hal ini akan membuat konsumen lebih berhati-hati dalam memilih produk yang akan mereka beli. Kemudian solusi dalam kasus jual beli bis vs pohon cabai. Solusi untuk permasalahan ini adalah dengan cara mengidentifikasi hak dan tujuan kedua pihak. Setelah itu, solusi dapat dirancang dengan cara mencari cara untuk memenuhi hak kedua pihak tanpa melanggar tujuan masing-masing. Berikut adalah beberapa tips untuk menyelesaikan permasalahan sambal jual beli bis dan sambal pohon cabai. Yang pertama, mengidentifikasi hak dan tujuan kedua pihak. Langkah pertama adalah mengidentifikasi hak dan tujuan kedua pihak yang terlibat. Dengan memahami hak dan tujuan masing-masing pihak, kita dapat mencari solusi yang dapat memenuhi hak kedua belah pihak tersebut. Selanjutnya, solusi yang kedua yaitu dengan mencari solusi yang dapat memenuhi hak dari kedua belah pihak tersebut, yaitu dengan cara mengidentifikasi hak dan tujuan dari kedua belah pihak tersebut. Nah, solusi yang terbaik itu adalah solusi yang dapat menguntungkan dari kedua belah pihak tersebut tanpa melanggar hak dari masing-masing. Selanjutnya, yang ketiga, bersedia untuk bernegosiasi. Dalam beberapa kasus, solusi yang dapat memenuhi hak kedua pihak mungkin tidak ada. Dalam situasi ini, kita perlu bersedia untuk bernegosiasi. Negosiasi adalah proses mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, meskipun solusi tersebut tidak sepenuhnya memenuhi hak masing-masing pihak.